Pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Lawan dia sampai berdarah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemuda-pemuda yang dengan setia menunggu daripada Habibana Al-Bahar di sini, saatnya telah tiba di hadapan kita. Oleh karena itu, kita siap ngaji. Kita kasih waktu seluas-luasnya untuk Habibana kita, Habibah bin Ali bin Samit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Pemberitahuan kepada jamaah yang di depan, karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang di belakang sama ingin melihat daripada kekasih kita Al-Habib Bahar. Oleh karena itu kami minta dengan sangat yang di depan untuk bisa jongkok, kasihan kepada saudara-saudara kita yang di belakang. Saudara Nabi Muhammad memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi.
Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa malam maulid, kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam yang dimana menjadi turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi atau malam maulid lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu, beliau menjawab dalam kitabnya bahwasanya malam maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam sedangkan malam maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi Muhammad, adanya Nabi, turunnya Nabi, lahirnya Nabi, sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena maulidnya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, maka tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan ada hari-hari besar dalam Islam. Makanya Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, beliau pernah menukil daripada perkataan Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qala Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin madha safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung karena dari mula, pada mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena dari mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Apa maksudnya? Karena lahirnya Nabi lah ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena kalau bukan karena kelahiran Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, akan ada Al-Quran, tidak akan ada wahyu, tidak akan ada semuanya kalau bukan karena itu diawali daripada adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyah hanya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kita berpuasa pada hari Asyura itu menjadi sunnah. Puasa pada tanggal 10 Muharram hukumnya sunnah. Karena Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10. Biarin aja itu mau pakai flash mau apa biarin. Jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Yahudi Madinah menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena berbahagia, bersyukur atas selamatnya Musa
dari kejaran Fir'aun. Nabi pun bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berbahagia atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram sehingga menjadi ibadah sunnah. Tetapi agar tidak bertasyabbuh, agar tidak serupa, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi memerintahkan untuk berpuasa pada hari Tasu'ah atau 9-nya. Jadi berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu menjadi ibadah sunnah karena berbahagia atas selamatnya, bersyukur atas selamatnya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Lantas bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, lantas bagaimana kita bersyukur atas selamatnya alam semesta dan alam jagat raya berkat Nabi Muhammad? Bahkan para nabi dan para rasul semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Sebab kenapa? Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karenanya Nabi Muhammad SAW, kalau bukan karena beliau, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Yakni dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Allah pernah berkata kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Maka Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Seluruh para nabi dan para rasul terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta dan seluruh alam jagat raya, seluruh dunia beserta isinya berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kita berbahagia, kita bergembira, kita memuliakan, kita mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun udah bukan bulan Rabiul Awal, tetapi ingat saudara-saudara, ini adalah Indonesia, yang dimana Indonesia adalah satu-satunya negara yang paling banyak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Rabiul Awal, mau Rabiul Awal, mau Rabiul Akhir, mau Jumadil Awal, mau Jumadil Akhir, tidak ada satupun negara di dunia ini yang dimana di setiap kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, kalau udah masuk bulan Maulid, setiap gang-gang, lorong-lorong, kampung-kampung, surau-surau, musola-musola, masjid-masjid, lapangan-lapangan, setiap desa, kemudian kampung, kemudian wilayah, kabupaten, kota, kemudian daerah-daerah, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke pasti merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak heran kita umat Islam Indonesia menjadi umat yang begitu dicintai dan dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana abuya Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau pernah berziarah ke Madinah. Ketika ziarah di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW, beliau melihat Rasulullah yaqdatan, dalam keadaan sadar, keadaan terjaga. Beliau lihat Nabi Muhammad. Di belakang Nabi ada sekelompok umat. Beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa umat yang ada di belakangmu itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah umatku, yaitu umat Islam Indonesia. Kenapa? Saudara-saudara, kita dicintai oleh Nabi karena tidak ada di seluruh negara yang ada di dunia ini negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi, yang lebih banyak mengadakan Maulid Nabi, yang lebih banyak daripada setiap kampung-kampungnya membuat acara Maulid Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih banyak seperti negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi saudara-saudara, sayang, begitu sayang, ribuan sayang, negara yang kita cintai ini
di mana negara yang mayoritas muslim terbesar, negara yang menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia, negara yang dimana menjadi asas basis daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, aswaja terbesar itu ada di Indonesia. Akan tetapi sayang seribu sayang, Indonesia yang dimana mayoritas muslim, Indonesia yang dimana dikatakan sebagai Hadramut Tsani, Hadramut kedua, karena begitu banyak para anak cucu Rasulullah SAW. Indonesia yang sangat banyak ulamanya, banyak para kiai-kiainya. Indonesia yang begitu banyak pondok-pondok pesantrennya, yang begitu banyak masjidnya. Indonesia yang begitu banyak para ulamanya. Indonesia yang ahlus sunnah wal jamaah terbesar di dunia. 1 tahun yang lalu di negara Indonesia yang kita cintai ini ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah, ada salah satu daripada seorang Habib, seorang anak cucu Rasulullah yang mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau bergembira dengan lahir datuknya, beliau berbahagia dengan kelahiran datuknya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau memuliakan, beliau mengagungkan hari kelahiran daripada datuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Beliau buat acara maulid, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad. Berkumpul para ulama, berkumpul para habaib yang memberikan ilmu, memberikan hikmah, memberikan nasihat saudara-saudara. Akan tetapi beliau setelah membuat acara maulid, beliau ditangkap saudara-saudara, beliau ditahan, beliau dipenjara oleh penguasa saudara-saudara, oleh penguasa yang dimana penguasa negara yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, penguasa yang ada di negara yang paling banyak ulama, habaib, kiai dan masjid serta musholanya, penguasa yang di mana di negara yang mayoritas muslim terbesar ditangkap, dipenjara. Bukan hanya itu, beliau diikuti 6 pengawal beliau dibunuh, 6 laskar beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai, kuku-kukunya dicopot saudara-saudara, ditembak dadanya yang dibui karena merayakan maulid Nabi Muhammad, kecuali sosok Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Ziyad. Sampai 6 laskarnya dibantai, 6 laskarnya dibunuh hanya karena memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran datuknya baginda Nabi besar Muhammad. Di negara yang mayoritas muslim, di negara yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, tetapi penguasanya memasukkan beliau ke dalam penjara. Kalau ini negara mayoritas Wahabi, terus Habib Rizik bikin acara maulid dimasukkan penjara, atau orang-orang yang bikin maulid dimasukkan penjara, saya nggak heran, namanya orang Wahabi. Ini enggak ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan banyak daripada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah yang dekat dengan para pemerintah, yang mereka tahu bahwasanya kita sama-sama bermaulid, kita sama-sama tahlil, kita sama-sama ziarah kubur, kita sama-sama istighatsah, tetapi mereka diam, mereka bungkam. Bahkan banyak juga dari mereka yang mendukung dengan ditangkapnya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya saya tanya kepada semua yang hadir di sini, ini perbuatan zalim apa tidak? Yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Kezaliman lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kemungkaran lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, kita ahlus sunnah wal jamaah
akidah Asy'ari Maturidi mazhab Syafi'i, kita tahu haram melawan pemerintah yang sah, betul? Haram menjatuhkan pemerintah yang sah, betul? Tapi yang kita lawan bukan pemerintahnya, bukan negaranya. Kenapa? Karena bagi kita, bagi kami, negara kesatuan Republik Pancasila adalah harga mati, UUD 45 adalah harga mati, merah putih adalah harga mati. Tetapi yang kita lawan adalah kezalimannya, yang kita lawan kebongkarannya, yang kita lawan kebiadabannya, yang kita lawan ketidakadilannya. Dan entah kalau nggak mau dikritik, kalau nggak mau ditegur, jadi rakyat biasa seperti kita, betul? Hukum yakni ketidakadilan disodorkan, diperlihatkan, dipertontonkan secara nyata. Udah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Penghina agama tidak pernah diproses, betul? Tapi kalau kita orang yang selalu mengkritik penguasa yang berseberangan, begitu dilaporkan langsung diproses, langsung dipanggil jadi saksi, dari saksi langsung jadi tersangka, jadi tersangka langsung ditahan. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan dipertontonkan dengan nyata. Saudara-saudara, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau diborgol kedua tangannya hanya gara-gara maulid Nabi Muhammad. Tangan yang mengalir darah suci Rasulullah diborgol, sedangkan tangan-tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Saudara-saudara, beliau dibikin seperti seorang penjahat besar, beliau dibikin seperti seorang gembong dan bandar narkoba, padahal beliau hanya melakukan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sudah cukup, selama ini cukup sudah kalian tertidur. Selama 3 tahun saya masuk penjara, Habib Rizik masuk penjara 1 tahun, umat bungkam, ulama bungkam, ustaz, kiai, habibnya diam, apalagi dengan tewasnya 6 syuhada. Makin banyak saya lihat para laskar-laskar yang takut. Banyak laskar-laskar diam, tengkurap. Sekarang sudah cukup saatnya kalian tengkurap. Cukup saatnya bagi kalian untuk diam. Cukup saatnya bagi kalian untuk bungkam. Sekarang sudah cukup saatnya bagi kalian tertidur. Sekarang saatnya kalian bangun untuk bangsa. Bangun kalian untuk agama kalian. Bangun. Sekarang saatnya kalian bangkit. Sekarang saatnya kalian bangun untuk membela agama, membela bangsa, membela negara, membela umat Islam. Sampaikan kepada mereka, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka, daripada pejabat-pejabat, menteri-menteri yang bertambah kekayaannya di masa pandemi, sedangkan rakyatnya susah, yang hidup senang di saat rakyatnya kelaparan, yang hidup senang di atas penderitaan rakyat. Sampaikan kepada mereka yang terus mengirim tenaga kerja dari asing, sedangkan pribumi Indonesia, pemuda-pemudinya masih banyak yang pengangguran. Sampaikan kepada mereka bahwasanya di dalam hati kami para pemuda-pemudi merah putih selalu hidup abadi. Maka sampaikan, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami pemuda-pemudi Indonesia akan bangkit, akan berjuang, berada di barisan paling depan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya, siap berjuang untuk bangsa? Siap berjuang untuk Islam? Siap berjuang untuk negara? Siap bersatu? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita sekaligus haul daripada 6 syuhada. Saya sampaikan kepada kalian, khususnya para laskar, saudara-saudara, 6 syuhada tersebut mereka telah membuktikan kecintaannya kepada anak cucu Nabi Muhammad. Ente ini semua nih, ente semua, ente semua nih yang hadir di sini.
Ente semua yang hadir di sini kebanyakan cuma congornya ente ngomong, ana muhibbin bid, ana cinta sama Habib, cinta sama Habib, cinta sama Habib. Ente semua, ente semuanya ente yang hadir di sini. Ana nggak ngomong yang perempuan, ana ngomong ente yang laki-laki, khususnya yang muda-muda, bukan yang tua-tua, yang 50 tahun ke bawah. Ente semua, ana tanya, ente jawab yang jujur. Kemarin ente orang ikut gak jemput Habib Rizik ke bandara? Jawab! Jawab! Ikut? Banyak yang ikut? Kemana ente orang waktu sidang Habib Rizik? Nyadar diri ente? Nyadar diri gak? Hei! Jangan ketawa. Jangan mes-mes sama orang. Anda nggak bercanda. Ente orang yang undang Habib Rizik datang ke Indonesia. Ente sambut di bandara jutaan orang. Ketika beliau masuk penjara di sidang, kemana? Yang ada hanya ibu-ibu. Itu pun sedikit ibu-ibu dari Jakarta. Kemana itu orangnya laki-laki? Semenjak 6 pengawal dibunuh, ente diem, ente ketakutan, tengkurap, takut di penjara. Bagaimana ente mau berjuang dibunuh? Di penjara aja ente takut. Mengeluarkan tenaga, harta sedikit untuk pergi dari Purwakarta hadir sidang aja ente gak mau. Terus ente mau ngomong, saya pecinta ulama, saya pecinta Habib Rizik. Hei, pendusta kalian. Lihat kelak di akhirat. Orang yang kalian akui saya cinta kepada Habib ini, di akhirat Habib itu yang dizolimi, nanti di akhirat akan mengadukan diamnya dan bungkamnya kalian kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kami akan menjadi saksi atas bungkamnya kalian, diamnya kalian, atas apa yang dilakukan oleh penguasa kepada anak cucu Rasulullah SAW. Oke lah anak, nggak perlu, kalau anak nggak perlu, karena anak bukan siapa-siapa. Tapi Habib Rizik, jutaan orang datang ke bandara. Ente orang ikut jemput, semua dari Purwakarta, dari mana-mana datang. Kemana waktu sidang? Sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, sidang keempat, nggak ada. Yang ada hanya ibu-ibu. Terus congor kalian mau ngomong pecinta Habib Rizik, congor kalian bilang pecinta Habib Bahar, pecinta ulama, penjaga ulama. Bagaimana? Oleh karenanya hadirin sekalian, dengan wafatnya 6 laskar, khususnya para laskar. Hei, kalian para laskar, para pejuang, dengarkan. Dengan wafatnya 6 laskar, itu menjadi bukti kecintaan mereka kepada anak cucu Nabi Muhammad. Lihat bagaimana keberanian mereka. Sampai-sampai nyawa, jiwa mereka melayang. Nyawa mereka korbankan, jiwa mereka korbankan, darah mereka tumpahkan demi membela Habib Rizik sebagai anak cucu Rasulullah. Itu yang baru namanya cinta, saudara-saudara. Itu yang baru namanya pengorbanan. Itu bukti yang benar-benar nyata daripada cinta. Karena cinta tempatnya bukan hanya di mulut, saudara-saudara. Ngomong cinta, kehujanan aja nggak hadir. Alasan jauh, capek, hujan, apapun kalian dijadikan alasan. Itu bohong, kalian hanya ikut-ikutan. Lihat 6 orang tersebut. Itu adalah bukti daripada kecintaan mereka. Itu tujuan daripada hidup mereka. Mati membela Islam, mati. Semakin berjuang membela anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara. Jangan kalian jadikan air, tapi jadikan jadikan bara api yang menambah semangat kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tanya semuanya, siap mati? Siap mati? Ya, mulut ente doang ngomong siap. Bohong semua kalian. Mulut congor aja ngomong siap. Siap mati? Siap hancur? Siap binasa? Siap di penjara? Nah kan, gak kayak tadi kan, cuma sedikit yang ngomong siap. Tadi semuanya ngomong siap.
Begitu anak tegur, hanya sedikit kita ngomong siap. Disitulah kelihatan mana munafik, mana enggaknya. Saudara-saudara, saya Bahar bin Smith. Kalian masih ingat 1 tahun 6 bulan yang lalu, waktu saya baru keluar dari penjara di lapas Cibinong. Masih ingat gak? Masih ingat kan? Siang saya keluar, malamnya saya ceramah. Betul? Malam kan saya ceramah. Ya, saya ceramah membela rakyat. Iya kan? Saya ceramah, saya bahas, Jokowi, Presiden, kenapa rakyat kau kurung dalam rumah, tidak kau kasih makan, kau mau bikin mati rakyat. Kenapa warung-warung kecil milik pribumi kau tutup, mal-mal milik orang-orang asing kenapa tetap buka, kenapa tenaga kerja asing tetap kau kirim dari luar negeri. Itu ceramah saya bela rakyat bukan? Saya tanya, bela rakyat bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Rakyat yang saya bela. Walaupun saya tahu resikonya saya masuk penjara. Saya tahu itu bukan enggak. Saya tahu kalau ini saya ceramah. Sebelum saya pegang mic, saya udah tahu. Ini kalau saya pegang mic, pasti resikonya saya bakal masuk penjara lagi. Tapi saya ambil resiko tersebut. Kenapa? Demi kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Demi kalian, demi kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Saya dimasukkan penjara lagi. Saya dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol kedua tangan saya, diborgol perut saya, tangan diborgol, perut diborgol, kaki diborgol. Semuanya saya ikhlas, karena risiko paling kecil bagi kami adalah di penjara. Risiko yang paling besar kami